Saya kembali ke Quran dan Sunnah melalui Imam Syafi'i. Muhammadiyah Kembali ke Quran dan Sunnah melalui Majelis Tarjih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih pendapat di antara mazhab yang paling tua Hanafi meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 Maliki meninggal 179 Hijrah. Nomor 3 Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Nomor 4 Hambali meninggal 241 Hijrah. Betul, kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Hanafi. Pokoknya saya ikut Quran dan Sunnah. Berarti kau imam mazhab kelima. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya. Ente bisa sholat dengan baik, dengan rapi sholatnya, belajar dari mana? Wah, saya belajar sendiri langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong orang itu, kadzab. Paham betul? Ini ono wong aku bisa sholat saiki, aku sholat karena belajar langsung Quran hadis. Demi Allah, bohong. Samu jawabnya ten. Sejak kecil saya belajar dari ibu, dari ayah, dari paman, dari imam musola sebelah rumah. Namanya taklid ngono kuwi. Ibu, bapak, guru, dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya, mentok ning gone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Robi'ah. Laki-laki Robi'ah tuh. Imam Robi'ah muridnya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ketua tim pemimpin yang nulis Quran. Nulis Quran itu orang 10. Saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian berjumpa dan bersua kembali pada channel ini. Dan pada waktu yang singkat ini kita mengadopsi sedikit pendapat daripada Ustadz Abdul Somad, di mana pendapat Ustadz Abdul Somad, ibadah yang baik dan benar adalah dengan mengikuti ulama, baik mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki, di mana beliau mengikuti mazhab Syafi'i. Dan ketika ada yang salat di luar kebiasaan, maka kita pastikan itu tidak mengikuti daripada ulama. Juga saudara sekalian, Kiai Haji Akil Siraj juga mengatakan bahwa bohong seseorang yang tidak mengikuti ulama mengatakan ibadahnya sudah sempurna, karena sempurna ibadah salat dan sebagainya dengan mengikuti ulama, baik mazhab Syafi'i dan juga mazhab lainnya. Tetapi saudara sekalian, yang terjadi di Az-Zaitun memang sangat-sangat menyimpang daripada mazhab yang keempat, di mana mencampur adukan jamaah perempuan dalam salat. Juga orang Kristen mengikuti salat dan juga menghadirkan khatib perempuan menjadi khatib Jumat. Tetapi saudara sekalian, tim daripada Kementerian Agama Republik Indonesia terdiam 1000 bahasa diceramahi Panji Gumilang, dan mereka mengatakan itu adalah hak mereka karena mereka punya dalil. Kita punya dalil masing-masing. Itulah ilmu daripada Kemenak RI, hanya sebatas mempunyai dalil masing-masing. Lantas bagaimanakah sikap negara? Secara tidak langsung memang kita mendengar daripada Bapak Mahfud MD dan mengatakan dia adalah hal tersebut gerakan modernisasi agama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa
Panji Gumilang ini membuat mazhabnya sendiri, yaitu mazhab Bung Karno dengan imam mazhab dia sendiri. Dan saudara sekalian, juga dia sedang mempersiapkan santri-santri Az-Zaitun untuk mengucapkan salam selain daripada Assalamualaikum. Juga membiasakan santri-santrinya untuk mengucapkan salam apabila ada umat yang di luar agama Islam dengan lagu ataupun dengan syairnya, salam syalu alaihim. Saudara sekalian, itulah fenomena sekarang ini, di mana seyogianya tidak terjadi aliran yang macam-macam yang menyesatkan banyak daripada kaum muslimin di Indonesia. Tetapi apa hendak dikata, Mahfud MD mengatakan gerakan modernisasi agama, Keamanan RI mengatakan punya dalil masing-masing. Itulah yang terjadi, sehingga di Indonesia ini kemungkinan akan lahir banyak sekali mazhab-mazhab yang baru sesuai dengan isi otaknya masing-masing. Itulah realitanya, saudara sekalian. Maka seyogianya kita hanya mengikuti ulama-ulama yang muktabar dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan kita tinggalkan ataupun kita boikot ajaran-ajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.